Selesai dalam program IKIS Menyapa. Waspada hepatitis, jangan apatis, bisa bikin meringis. Sebelum memasuki acara inti, marilah kita bersama-sama untuk membuka majelis ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, sebelum kita mendengarkan materi yang insya Allah akan sangat bermanfaat hari ini, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat pemateri kita hari ini. Beliau adalah Dr. Herni Hamid SPGK AIVOKA. Kesehariannya saat ini adalah sebagai PNS di Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa dan Rumah Sakit Yapika Goa. Gelar dokter dan spesialisasi gizi klinik beliau dapatkan dari Universitas Hasanuddin Makassar. Tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita simak bersama pemaparan materi dari beliau. Please welcome to our honorable speaker, Dr. Herni Hamid. Time and screen is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan dan nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan bincang-bincang pagi. Dan salam serta salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi uswatun hasanah dalam kehidupan keseharian kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama berada di tempat ini untuk saya memenuhi undangan hadir dalam kegiatan bincang-bincang pagi di SDIT Ibnul Qayyim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang telah memberikan kesempatan ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kelapangan dalam segala urusan kita. Di sini sebenarnya sesuai dengan tema kita bincang-bincang pagi tentang hepatitis. Jadi kita di sini sifatnya hanya sharing, ya. Kita sharing. Mungkin apa yang saya tahu saya bisa sampaikan, dan mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada juga yang tahu, bisa juga kita saling share, ya. Jadi awal waktu dihubungi saya tanya kenapa mau bahas soal hepatitis, ya. Katanya di sini banyak murid, banyak guru berinteraksi satu sama lain, jadi penting untuk adanya pemahaman dan pengetahuan tentang hepatitis. Dan saya kira bagus sekali pemahaman ini, ya, karena memang sangat penting untuk kita tahu tentang hepatitis itu, karena di penyakit ini seperti penyakit yang keep silent, ya. Dia seperti diam-diam tetapi bisa menyebar dan bisa nanti bersifat mematikan kalau tidak diobati dengan baik, ya. Jadi saya ambil judul Kenali dan Cegah Hepatitis. Slide. Afwan, tadi sudah diperkenalkan, ya, jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi, saya langsung masuk materi. Jadi penyakit hepatitis ini, ya,
di dunia itu banyak sekali orang terinfeksi hepatitis, terutama di daerah-daerah dan di negara-negara yang memiliki tingkat sanitasi dan personal hygiene yang sangat rendah. Itu kasus hepatitisnya itu sangat tinggi, ya, termasuk India, Bangladesh, dan kita juga di Indonesia itu pernah tinggi, tapi saat sekarang itu sudah mulai trennya sudah turun, ya. Jadi di dunia itu sempat 1,4 juta kematian itu setiap tahun diakibatkan oleh virus hepatitis B dan hepatitis C, ya. Itu penyebab kematiannya itu tinggi sekali. Kemudian kalau di negara kita sendiri, dari berdasarkan data riset kesehatan dasar Riskesda, itu sudah sangat menurun dalam 10 tahun terakhir, ya. Dari tahun 2013 7,1%, kemudian tahun 2023 Riskesda 2023 itu sudah turun menjadi 2,4%. Jadi kasus hepatitis ini masih ada, ya. Bahkan kadang kita dapati di rumah sakit itu pasien-pasien datang, dia tidak tahu kalau dia itu ada hepatitis, tetapi dia sudah sampai ke tahap akhir, ya. Dia sudah sampai ke gagal hati. Dia tidak tahu kalau ternyata selama ini dia terkena hepatitis, ya. Biasanya ditanya kenapa, cuman demam-demam, dianggap demam biasa. Nah, kalau kita berbicara hepatitis, ya, maka kita berbicara tentang hati, ya. Jadi kalau kita berbicara hepatitis, kita berbicara tentang hati yang terinfeksi oleh hepatitis virus, ya. Nah, sebelumnya itu kita lihat dulu hati itu di mana sih, apa fungsinya itu hati, ya. Jadi hati itu termasuk organ yang besar di dalam tubuh kita. Dia 2,5% dari berat badan dan terletak di kuadran kanan atas rongga perut, ya. Jadi dia di sebelah kanan atas. Biasanya kan kalau ada orang bicara sakitnya hatiku, dia pegang di mana? Di dadanya, ya. Ya, kalau hati itu terletak di sebelah kanan atas, ya. Kemudian ini hati apa fungsinya? Jadi hati ini, ya, dia satu organ yang mempunyai fungsi yang sangat vital dan sangat besar terhadap tubuh manusia. Sehingga kalau terjadi kerusakan hati, terjadi kekacauan di dalam tubuh kita. Nah, kita lihat yang pertama, hati itu berfungsi untuk metabolisme energi. Jadi makanan yang kita makan, ya, makanan yang kita makan kemudian dicerna di dalam tubuh kita, itu bisa dijadikan sebagai sumber energi itu lewatnya di hati, ya. Nah, jadi makanya biasanya orang yang kena penyakit hati itu, ya, ada gangguan pada fungsi hatinya, dia pasti lemas sekali. Itu. Kemudian hati itu berfungsi sebagai detoksifikasi. Kalau ada racun-racun apa masuk ke dalam tubuh kita, salah satu yang memiliki peranan penting itu adalah fungsi detoks daripada hati. Memproduksi empedu, ya. Jadi hati memproduksi empedu, ya,
Dan nanti empedu ini yang digunakan juga untuk nanti metabolisme lemak dan fungsi lainnya. Memproduksi protein dan faktor pembukuan darah. Jadi protein-protein itu dibentuk di dalam hati, termasuk faktor pembukuan darah. Ya, makanya biasanya kalau orang kena penyakit hati, ya, badannya bengkak, biasanya itu kadar protein di dalam tubuhnya kurang, sehingga cairan itu banyak yang keluar kelihatan dia agak bengkak, ya. Kemudian menyimpan energi, ya. Jadi semua makanan yang kita makan diubah menjadi bentuk energi kalau tidak kita pakai untuk kebutuhan harian kita, ya, berlebih dari yang kita makan, itu disimpan di hati, ya. Itu dia dalam bentuk glikogen disimpan di hati. Dia memproduksi hormon, salah satunya itu hormon angiotensin, ya, diproduksi di hati yang mengatur tekanan darah, itu juga diproduksi di hati. Jadi begitu besar fungsi daripada hati, ya, sehingga ini betul-betul kesehatan hati ini perlu dijaga dengan baik, ya, karena kita cuma punya hati satu, ya. Kalau ginjal ada 2, orang masih rusak, kita punya ginjal satu masih bisa ambil alih, ya. Tapi kalau hati yang rusak, tidak ada yang bisa mengambil alih fungsinya, ya. Termasuk juga untuk kerusakan hati yang sangat parah, seperti terjadinya kanker hati. Untuk transplantasi hati sampai saat ini juga masih kasusnya itu masih sangat jarang. Untuk di Indonesia itu masih sangat jarang bisa dilakukan, ya. Jadi biasanya kalau kita dapat pasien-pasien dengan kegagalan hati yang sudah masif, ya kita anggap dia sudah end stage, sudah tidak bisa kita lakukan apa-apa. Jadi penting sekali kita jaga ini hati, ya. Nah, sekarang kita masuk ke hepatitis. Apa itu hepatitis, ya? Kan semua biasa dengar ya hepatitis, ya. Sering, ya, dengar itu hepatitis. Jadi hepatitis itu, ya, adalah suatu proses peradangan pada hati, ya. Jadi hati kita itu kena, ya, rusak, meradang, kena, mau baik akut maupun, ya, baik yang bersifat akut maupun kronik, itu namanya hepatitis, ya. Nah, kalau dari tipe hepatitis, ya, ini berdasarkan lamanya terjadinya peradangan pada hati, ada yang bersifat akut, ada yang bersifat kronik. Kalau akut biasanya dia kurang dari 6 bulan, kalau kronik biasanya lebih dari 6 bulan. Kalau hepatitis yang berdasarkan etiologi, itu ada yang disebabkan oleh namanya virus hepatitis, ada yang non-virus hepatitis, dan ada tipe hepatitis lainnya, ya. Kita bagi 3. Kalau virus hepatitis itu kita penyebabnya itu ada disebabkan oleh hepatitis virus A, hepatitis virus B, hepatitis virus C, hepatitis virus D, dan hepatitis virus E, ya. Jadi ada 5 serotype dari
virus hepatitis, ya. Kemudian kalau non-virus hepatitis, ada hepatitis yang bisa disebabkan oleh bahan-bahan toksik, bisa juga karena diinduksi oleh obat-obatan. Tipe lainnya biasanya yang muncul itu autoimun, alkoholik, ya. Ini yang paling banyak juga ya, kasusnya itu alkoholik dan non-alkoholik. Nah, hari ini kita akan fokus untuk mendiskusikan hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis, ya. Jadi kita lihat bahwa ada 5 serotype dari virus hepatitis, ya. A, B, C, D. Ini yang terakhir E harusnya ya, afwan. Jadi dari kelima ini, ya, dari kelima tipe virus ini, semuanya itu tipe virusnya itu mirip. A, C, D, dan E itu mirip, ya. Dia dari RNA. Satu-satunya itu yang hepatitis B itu dari DNA, ya. Dan ini juga yang paling berat. Kalau kita kena hepatitis B itu jauh lebih berat dibanding hepatitis virus yang lainnya. Kemudian kita lihat cara penularannya, ya. Hepatitis A itu ditularkan secara feko-oral, ya, dari makanan, minuman yang terinfeksi oleh virus hepatitis yang masuk ke dalam mulut, dan bisa juga lewat kontak seksual, ya. Bisa juga misalnya dari ibu ke anak, ya. Itu juga banyak terjadi. Kemudian hepatitis B. Hepatitis B itu cara penularannya itu melalui parenteral, dari darah, ya. Biasanya orang yang transfusi darah, ya, makanya setiap orang mau transfusi pasti dicek dulu. Ini ada hepatitisnya tidak. Kemudian dari cairan tubuh, ya, dari air mani, ya, dari hubungan seksual, dari ibu ke bayi, ya, dari pemakaian barang-barang pribadi, pisau cukur, sikat gigi, gunting kuku, itu bisa menyebar untuk virus hepatitis B. Kemudian hepatitis C, sama, secara parenteral melalui darah dan cairan tubuh. Hepatitis D melalui darah dan cairan tubuh. Dan untuk hepatitis E, yang ujung itu apa nih? Itu hepatitis B, itu ditularkan secara feko-oral juga melalui makanan dan minuman. Dan kalau hepatitis E ini paling banyak ditemukan di daerah-daerah dengan sanitasi yang sangat buruk, ya. Slide. Hepatitis A, ya. Jadi penyakit ini banyak menyerang terutama pada kelompok usia 1 sampai 14 tahun. Kemudian biasanya masa inkubasinya sekitar 15 sampai 50 hari, rata-rata 28 hari itu biasa sudah memberikan gejala, ya. Kemudian kalau hepatitis A itu seringkali tanpa gejala, ya. Tetapi biasanya gejalanya bertambah parah seiring dengan orang yang terjangkit itu bertambahnya usia. Istilahnya semakin tua kalau kena hepatitis A itu juga semakin berat, ya. Cara penularan itu sudah seperti saya jelaskan tadi, dari air atau makanan yang terkontaminasi. Jadi kita lihat di gambar, misalnya ada makanan, ya, ada makanan, minuman, ya. Ada orang yang terinfeksi, misalnya terinfeksi hepatitis A, ya, habis dia yang kelola itu makanan misalnya, kemudian kita juga ikut makan, itu bisa, ya, bisa kita kena dari situ, ya. Jadi dia bisa kontak lewat makanan dan minuman, ya. Jadi misalnya juga orang-orang yang sudah
ada hepatitis A-nya, buang air di kloset, ya, buang air di kloset, kemudian dia tidak, selesai itu dia tidak mencuci tangan secara bersih, dia pegang makanannya, kita juga nanti ikut makan itu makanan, ya, itu bisa terkena untuk hepatitis A. Makanya sangat disarankan itu untuk kantin-kantin sekolah, apalagi kalau sekolah seperti ini yang banyak anak muridnya, ya dibatasi untuk jajan-jajan di luar sekolah. Karena kenapa? Kita tidak tahu yang handle ini makanan, ya, itu bagaimana kebersihan, ya, apa ada penyakitnya, apa ada, jadi personal hygiene-nya yang harus betul-betul kita perhatikan, ya. Bisa lewat seksual transmisi, ya. Jadi ini untuk hepatitis A. Nah, kalau misalnya kita terinfeksi hepatitis A, gejala apa yang paling sering muncul dan khas? Itu biasanya, ya, ada demam, ya, demam. Kemudian kalau dia buang air besar, buang air besarnya seperti dempul, buang air besarnya seperti dempul, kemudian ada gejala seperti mual muntah, gejala nyeri perut di kanan atas, ya, gejala nyeri perut di kanan atas, kemudian kadang ada diare, nyeri tulang, ya, ada kelemahan, lemas sekali. Kalau orang kena hepatitis itu lemas sekali. Kemudian ada penurunan nafsu makan, ya. Jadi tidak ada nafsu makan. Jadi kemudian yang terakhir itu kalau kita lihat ada kuning di mata, ya, itu kita bisa curigai sebagai gejala hepatitis, ya. Jadi ini gejala-gejalanya yang biasa muncul. Jadi yang paling khas itu biasanya kuning di matanya. Terus tanya, kalau berak bagaimana? Dia beraknya biasanya itu seperti dempul, ya. Kan kalau gejala-gejala mual muntah, gejala-gejala kelemahan itu masih bisa kita jumpai di penyakit lain. Tetapi kalau untuk kedua matanya yang kuning dengan BAB-nya seperti dempul, itu khas kita temukan pada penyakit hepatitis, ya. Nah, bagaimana kita diagnosis untuk hepatitis A, ya, itu kita diagnosis dari pemeriksaan, ya, mulai dari kita anamnesis. Kalau kita bawa ke dokter, dokter akan menanyakan gejala-gejala yang diderita oleh pasien ini. Jadi mulai dari demamnya seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kemudian akan dilakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan fisik oleh dokter. Nanti kalau didapatkan ada sklera mata kuning, ada hepatomegali, ada, ya, hepar, hatinya membengkak, ya, kemudian splenomegali, limpanya bengkak, kemudian ada kekuningan di badan, nah, dia curiga ke hepatitis, ya. Nah, nanti setelah itu biasanya dokter akan lanjut dengan pemeriksaan darah, ya. Dia lanjut untuk menganjurkan pemeriksaan darah. Nanti dari hasil pemeriksaan darah, kalau didapatkan hasil imunoglobulin M anti HAV-nya positif, itu sudah pasti pasien itu terinfeksi virus hepatitis A, ya. Kadang kita juga minta pemeriksaan darah untuk pemeriksaan bilirubin totalnya, alanin transferasinya, glutaminnya, alkali fosfatasenya. Pasien juga kadang diarahkan untuk USG.
USG ini biasanya untuk hepatitis, kalau kita dapat bahwa ini pasien ya untuk hepatitis, kalau kita curiga hepatitis A, kita biasanya untuk menyingkirkan jangan sampai kuning di badannya ini karena ada penyumbatan di saluran empedu. Karena kalau ada penyumbatan di saluran empedu itu juga badan kuning ya. Jadi walaupun dia tidak ada infeksi hepatitis, badan bisa kuning kalau ada penyumbatan di saluran empedu ya. Yang terakhir itu baru dilakukan biopsi hati, tapi jarang ya, kalau hepatitis A jarang dilakukan itu. Slide. Bagaimana kita slide selanjutnya dulu. Jadi kita masuk ke hepatitis B ya. Jadi hepatitis B ini disebabkan oleh virus hepatitis B ya. Jadi tadi disebabkan oleh hepatitis A untuk hepatitis B. Untuk hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis B dengan masa inkubasi 60 sampai 150 hari, rata-rata 90 hari. Jadi lebih lama ya. Untuk hepatitis B ini untuk timbulnya gejala penyakit, mulai kita terinfeksi sampai muncul gejala penyakit itu jauh lebih lama pada hepatitis B ya. Jadi biasa rata-rata tuh muncul gejala pada setelah 90 hari kita terinfeksi hepatitis B ya. Kemudian cara penularannya seperti yang saya jelaskan tadi ya, lewat transfusi darah biasanya, air mani ya, jadi dari hubungan seksual, dari jarum suntik, ini yang banyak ya. Dan hepatitis B ini banyak sekali mengenai orang-orang yang berisiko, seperti misalnya petugas kesehatan ya, petugas kesehatan yang kan biasanya dari jarum suntik tidak sengaja kena ya, lupa mungkin dia tutup, tertusuk tangannya ya. Sama juga kita, kalau misalnya kemanapun terus ada kegiatan suntik menyuntik, jangan coba-coba pakai suntik bekas orang lain, walaupun saudara sendiri, walaupun suami tak sendiri, karena kita tidak tahu pada saat itu bagaimana kondisinya, apakah orang-orang ini terinfeksi suatu penyakit atau tidak ya. Jadi usahakan satu jarum untuk satu orang, tidak boleh ada penggunaan jarum suntik lebih dari satu orang ya, itu. Dan penggunaan jarum suntik itu sekali pakai ya, sudah dipakai buang, sudah pakai buang ya. Namanya juga jarum suntik itu ada ditulis itu disposable syringe, artinya satu kali pakai aja, habis itu buang ya. Dari hubungan seksual dari istri ke suami, apa semua itu bisa menular ya. Kemudian hepatitis B ini yang paling berat, karena banyak sekali kasus hepatitis B itu masuk ke gagal hati sampai ke kanker hati, banyak kasus seperti ini ya. Kemudian gejalanya itu untuk hepatitis B ini biasanya lebih awal muncul itu lebih ringan ya, lebih ringan ya. Biasanya orang-orang yang terkena hepatitis B itu datang berobat pada saat gejala sudah berat dan sudah terjadi gangguan terhadap fungsi hati yang berat. Banyak terjadi seperti ini ya. Saya sering sekali mendapati di rumah sakit ibu rumah tangga, banyak yang terkena hepatitis B itu sudah sampai ke tahap sirosis ya. Kalau sirosis itu sudah sampai artinya hati itu sudah gagal ya,
hatinya itu sudah tidak berfungsi. Jadi badannya sudah bengkak, apa semua, perutnya sudah bengkak, badannya. Jadi banyak sekali terjadi seperti ini. Orang datang sudah dengan gagal hati, padahal awalnya dia hanya terinfeksi hepatitis, ya. Nah, gejala apa yang biasa kita dapatkan pada hepatitis B? Hampir sama dengan hepatitis A, ya. Gejalanya umumnya hampir sama, ya. Jadi ada kelemahan, ada mual muntah, ya, lemas, ya, fatigue, lemas, ada mual muntah, nyeri sendi, nyeri perut, terutama di kuadran kanan atas, ya. Kemudian tidak ada nafsu makan, matanya kuning. Nah, ini kencingnya pekat, kuning, ya, pekat sekali dia punya kencing. Nah, jadi kalau kita dapatkan gejala-gejala seperti ini, maka kita bisa curigai untuk mengarah ke hepatitis B. Nah, slide. Bagaimana kita mendiagnosis hepatitis B? Sama dengan hepatitis A, bahwa kalau kita ke dokter, maka dokter akan melakukan pemeriksaan mulai dari menganamnesis, tanya-tanya kita, apa Bu, apa gejala-gejala yang kita rasakan, ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, ya, kalau ada muncul gejala-gejala seperti hepatitis B seperti yang disebutkan tadi, lanjut dengan pemeriksaan fisis, ya. Dokter akan periksa kita. Kalau dia dapatkan ada ikterus, mata kuning, kemudian ada pembesaran hati, ada pembesaran limfa, dan ada spider nepi. Ini tanda khas juga, ya, spider nepi seperti spider itu kayak bintik-bintik di bagian dada, ya, tapi mirip kayak sarang laba-laba di situ, tapi dia bintik-bintik di bagian dada. Itu khas juga untuk hepatitis B, ya. Kemudian ada jaundice, ya, kekuningan di badan. Itu dokter akan curigai bahwa ini adalah hepatitis B. Kemudian kita akan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan biokimia. Biasanya untuk tes fungsi hati dilakukan pemeriksaan SGOT, SGPT, ya. Saya kira pasti mungkin di sini sudah ada yang biasa pemeriksaan itu, ya. SGOT, SGPT, GGT, bilirubin, albumin, ya, PTT, APTT itu untuk melihat faktor-faktor pembekuan darah, ya. Kan tadi sudah dijelaskan, ya, salah satu fungsi hati itu untuk menghasilkan faktor-faktor pembekuan darah. Jadi kalau hati rusak, itu biasanya faktor pembekuan darahnya juga itu rusak. Itu bisa kita lihat di PTA-PTT-nya, ya. Kemudian pemeriksaan serologi, biasanya HBS antigennya positif, ya. Kita lihat diarahkan untuk pemeriksaan HBS antigen, HBE antigen, dan DNA HVB. Jadi untuk melihat apa ada ini virus ada di dalam badan kita. Untuk virus hepatitis B-nya ini apa ada di dalam badan kita, itu ini dengan pemeriksaan serologi, ya. Kemudian kadang kita diarahkan untuk pemeriksaan USG untuk melihat kadar kerusakan hati. Kalau kita sudah terinfeksi hepatitis B, biasanya sudah ada fibrosis di hati, kadang juga sampai ke sirosis. Jadi ini yang banyak terjadi, ya, yang saya bilang rata-rata orang hepatitis B itu sudah sampai ke tahap lanjut, sampai terjadi bukan hanya kerusakan fungsi, tetapi secara struktur
anatomi dari hati itu, permukaan hati itu sudah ada kerusakan yang namanya fibrosis, ya. Biopsi ini biasanya kalau kita curigai orang sudah ada kanker hati, ya. Slide. Nah, apa tujuan terapi dari hepatitis, ya? Jadi kita sudah berbicara bagaimana itu hepatitis, apa gejalanya. Sekarang kita berbicara bagaimana kita menterapi ini hepatitis, ya. Tapi harus tahu bahwa tujuan terapi dari hepatitis itu yang paling utama adalah bagaimana mengeradikasi virus, ya. Jadi orang dikasih sembuh, ya, orang dikasih sembuh, tidak ada virusnya lagi dan tidak menyebarkan lagi, ya, itu. Kemudian mencegah perkembangan penyakit sirosis dan karsinoma hepatoseluler, mencegah kematian, ya, dan ini yang paling penting, mencegah transmisi, ya, karena selama kita tidak berobat dan virus hepatitis ada di dalam badan kita, itu kita akan bisa menyebarkan ke yang lain. Khusus untuk virus hepatitis B ini, dia bukan virus, kan rata-rata orang bilang bisa sembuh sendiri dengan adanya antibodi apa semua, tapi virus hepatitis B ini karena dia cukup ya ganas begitu, jadi harus diobati. Nah, beda kalau virus hepatitis A, biasanya itu dia pengobatannya simptomatik saja, self transmisinya dia kita obati gejalanya. Biasanya kalau orang datang dengan gejala yang seperti disebutkan tadi, biasanya dia bisa sembuh sendiri, ya, dia bisa sembuh sendiri, virusnya bisa hilang sendiri kalau virus hepatitis A. Kalau virus hepatitis B tidak, ya. Jadi diharapkan ini betul-betul ada begitu kita tahu kita terinfeksi virus hepatitis B, ya, usahakan cepat berobat kalau sudah muncul gejala-gejalanya. Dan itu yang paling penting, supaya kita jangan menyebarkan ke orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, suami, anak-anak kita, ya. Itu penting sekali. Nah, bagaimana slide? Bagaimana terapinya, ya? Kalau kita sudah ada terinfeksi hepatitis, bagaimana kita mengobati? Yang paling pertama itu adalah biasanya dokter kasih kita antiviral, ya, antiviral, ya. Ini kemudian ini yang pengobatan utama, ya. Jadi pemberian antivirus, ya, antivirus hepatitis B. Jadi ada beberapa obat-obat untuk antivirus hepatitis B yang dipakai saat ini, ya. Jadi yang di pasaran itu cukup banyak, ya. Biasanya nanti dokternya yang pilihkan obat antivirus apa yang cocok dengan kita, ya. Selain itu biasanya, ya, kita diberikan enzim-enzim ini pendukung saja, ya. Sebenarnya yang utama itu antiviral, ya. Kemudian yang paling penting juga, orang dalam kondisi terjadi gejala-gejala yang seperti disebutkan tadi, ada demam, ada mual muntah, apa semua, yang paling penting itu dijaga adalah bagaimana kebutuhan cairannya itu bisa terpenuhi dengan baik, ya. Orang dengan mual muntah apa semua, jangan sampai dia sampai pada tahap dehidrasi, ya. Jadi perlu dijaga kebutuhan cairannya bisa terpenuhi dengan baik. Berikan vitamin, ya, berikan vitamin, boleh diberikan vitamin, ya. Tapi yang paling penting ini adalah dietnya. Bagaimana kita menjaga supaya orang-orang yang
terkena penyakit hati, hepatitis ini, makanan yang kita berikan itu tidak membebani dia, tidak membebani hatinya, ya. Seperti tadi kan awal kita tahu bahwa peranan hati itu begitu besar, ya. Ya, jadi ada metabolisme makanan, semuanya itu di dalam hati banyak terjadi. Metabolisme protein, lemak itu ada di dalam hati. Sehingga makanan-makanan yang kita makan itu jangan sampai yang kita berikan ke pasien itu adalah yang memberikan beban kerja hati, ya. Karena hati ini sudah sakit ceritanya, ya. Kemudian kita kasih beban berat lagi untuk dia bekerja. Jadi ini yang harus diperhatikan, diet apa yang bisa kita berikan untuk keluarga kita yang sedang mengalami penyakit hati, ya. Itu. Jadi yang paling penting itu kita mencukupi kebutuhan makannya dia, ya. Apalagi biasanya dalam kondisi akut, ya, dalam kondisi akut itu gejala itu cukup berat yang muncul, ya. Biasanya orang sama sekali susah makan, tidak mual muntah, ya. Itu yang sehingga orang sulit sekali untuk makan, ya. Nah, kemudian kadang dikasih hepatoprotektor, itu biasanya yang banyak orang kenal itu dikasih apa? Biasanya kasih kurkuma, ya. Nah, orang biasa bilang apa? Kurkuma, kasih yang banyak-banyak beredar itu obat-obat kayak Hepapro apa semua itu bersifat hepatoprotektor, menjaga saja, ya. Itu kalau kondisi masih ringan masih bisa, tapi kalau berat, ya, biasanya hepatoprotektor juga tidak bisa terlalu membantu, ya. Tapi kalau awal-awal ya cukup. Biasanya itu sering kita berikan ke pasien-pasien. Nah, slide. Nah, ini saya sambung tentang diet yang bisa diberikan pada pasien dengan penyakit hati. Diet hepar itu yang disarankan sebenarnya itu adalah diet dengan gizi seimbang saja, ya. Jadi termasuk kita yang sehat-sehat ini juga sebenarnya harusnya diet kita sekarang itu diarahkan ke diet gizi seimbang, ya. Jadi untuk diet hepar itu disarankan karbohidrat yang dikasih itu adalah karbohidrat yang kompleks, ya. Seperti beras itu kan masuk karbohidrat kompleks, ya. Ubi, singkong itu masuk karbohidrat kompleks. Kemudian protein, usahakan protein yang kita berikan ke pasien itu yang rendah lemaknya. Contohnya misalnya kalau kita kasih ayam, jangan kasih ayam yang banyak lemaknya, kasih ayam yang di bagian dadanya misalnya, itu kan tidak ada lemaknya, ya. Karena kenapa? Lemak itu kalau kita kasih banyak makanan yang berlemak, ya. Jadi di sini dikatakan lemak, batasi asupan lemak, ya. Kita kasih lemak, maka kita akan memberikan beban yang berat terhadap hati, ya. Hati itu bekerja keras kalau banyak lemak masuk di badan, ya. Itu makanya orang-orang dengan obesitas, orang yang gemuk itu biasanya itu dia hatinya itu dibungkus sama lemak, ya. Jadi tempat penampungan lemak itu di hati sebenarnya, ya. Di situ dikerjakan itu hati, sehingga kalau misalnya kita banyak lemak kasih ke pasien-pasien dengan penyakit hati, itu akan membuat dia hati itu bekerja lebih berat lagi, ya. Padahal hati dalam kondisi sakit, ya. Yang bagus itu diberikan lemak yang tidak jenuh, misalnya itu dari alpukat, minyak zaitun, ya. Itu bagus, ya.
Kemudian serat, ini yang disarankan, perbanyak konsumsi buah dan sayuran yang tinggi serat, ya. Batasi asupan natrium atau garam, tidak boleh terlalu banyak garam, ya. Karena kenapa? Biasanya kan orang-orang dengan gangguan hati itu dia agak bengkak juga badannya, ya. Jadi cairan tertahan. Kalau kita kasih banyak garam lagi, nanti dia akan tambah bengkak. Itu. Kemudian stop alkohol. Hindari makanan olahan dan manis berlebihan. Jadi tidak disarankan untuk makan makanan olahan dan yang makanan yang manis berlebihan, ya, yang terlalu tinggi gulanya. Itu. Jadi sebenarnya ini seperti ada di sini saya perlihatkan tumpeng gizi seimbang. Ini yang paling bagus bagaimana untuk keseharian kita, ya. Untuk kesehatan badan kita yang kita gunakan itu adalah yang saat ini yang kita sarankan ini adalah tumpeng gizi seimbang seperti yang di dalam sini, ya. Jadi ada dijelaskan di sini di tumpeng gizi seimbang itu, ya, bagaimana karbohidratnya, bagaimana pemberian makan untuk keseharian kita itu harus di situ lihat lebih banyak konsumsi buah dan sayur, ya. Itu ada di situ juga ada pembatasan garam, pembatasan minyak, ya. Jadi intinya memang kalau kita mau menjaga organ-organ di dalam tubuh kita itu adalah salah satunya itu adalah kita hidup sehat dari makanan, ya. Slide. Nah, kita sudah kenal apa itu hepatitis. Sepanjang saya berbicara tadi sampai bagaimana pengobatannya, berarti kita sudah kenal, enggak? Sudah kenal? Sudah kenal? Ngantuk Ki. Sudah kenal, ya. Jadi selanjutnya karena kita sudah kenal, berarti harusnya kita sudah tahu bagaimana cara pencegahannya. Kita tahu bahwa penyakit ini kalau kena dengan kita, kena dengan anak-anak kita, keluarga kita, bisa menular, sehingga yang paling penting dilakukan itu adalah bagaimana kita mencegah agar penyakit ini tidak terjadi, ya. Karena memang terkadang kita di rumah itu merasa bahwa aduh saya ini pas beberapa kali saya mendengar keluhannya ibu-ibu, dokter saya itu di rumah higienis sekali mak, kasihan. Saya di rumah itu saya higienis sekali nih. Makanan-makanan yang saya kasih ke anakku itu sudah saya pilihkan makanan yang bagus, yang sehat. Sanitasi di dalam rumah saya bagus, hygiene personal anak-anak saya di dalam rumah itu bagus. Tapi kok anak saya bisa kena, dokter? Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita ini hidup tidak hanya di dalam rumah, ya. Kebanyakan waktu kita itu, ya, terutama anak-anak kita itu di sekolah dia berinteraksi dengan begitu banyak, ya, ratusan anak-anak yang berinteraksi di dalam sekolah, ya. Interaksinya itu mulai dari dalam kelas, di kantin sekolah, pakai WC bersama. Itu adalah semua bagian dari tempat-tempat yang bisa menularkan hepatitis ini kepada anak-anak kita. Itu. Sehingga memang kita semua bertanggung jawab untuk bagaimana caranya kita sama-sama, ya, mencegah terjadinya penyakit, ya, menular, terutama hepatitis ini. Itu. Jadi di sini dikatakan bahwa dengan perilaku hidup bersih dan sehat itu bisa mencegah hepatitis. Mulai dari mana? Kebersihan diri, ya. Kebersihan diri yang paling pertama itu ajarkan dan biasakan diri kita
anak-anak kita untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, ya. Pada saat sebelum makan, keluar dari toilet dan aktivitas di luar rumah. Ya. Jadi jangan pernah suruh anak itu sentuh makanan sebelum dia cuci tangan. Ya. Jangan pernah. Jadi cuci tangan juga itu bukan asal cuci tangan. Nanti kita lihat ya cara cuci tangan yang benar itu seperti apa, ya. Jadi biasakan anak-anak itu cuci tangan sebelum dia menyentuh makanan, ya. Di sekolah-sekolah juga bagusnya sediakan tempat cuci tangan, ya. Anak-anak keluar dari toilet, ya. Kalau tidak ada sabun, bagaimana anak-anak kasihan mau cuci tangan? Jarang, mudah-mudahan enggak sekarang ya, mudah-mudahan sekarang. Zamannya dulu saya itu seingatku di sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, nanti kuliah baru saya dapati ada sabun di kampus Unhas di fakultas saya. Tapi SD, SMP, SMA tidak ada itu namanya sabun di dekat toilet, di wastafelnya, ya. Jadi kalau kita mau ya habis dari toilet kita keluar sudah tidak ada yang namanya cuci tangan, Mi, ya. Jadi bagaimana kalau anak-anak ini yang misalnya kita walau alam ada virus hepatitisnya, habis dia buang air tidak cuci tangan, Mi, juga sebentar dia pergi kantin berkumpul sama teman-temannya, ada mie gorengan dia pegang itu gorengan, sebentar teman yang lain makan. Nah, itulah sumber penularannya seperti itu. Ya, jadi biasakan ya dari kebersihan diri, ajari mulai dari diri kita, keluarga kita, ajarkan untuk yang namanya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian tidak berbagi barang pribadi, mulai dari alat makan, sikat gigi, alat cukur dan lainnya, ya. Jadi ya memang kan tidak boleh kalau sikat gigi, alat cukur pakai masing-masing kita punya, ya. Kalaupun alat makan, mungkin kalau kita yakin bahwa kita yakin tidak ada sama-sama jika tidak ada yang punya virus, ya alat makan kan kadang tukar-tukar. Tapi kalau misalnya sudah tahu bahwa satu keluarga ini misalnya ada saudara yang dia kena hepatitis, pisahkan lagi alat makannya. Pisahkan alat makannya. Jadi kalau seperti di rumah sakit itu, orang yang kena hepatitis itu kita enggak pakaikan alat makan. Biasanya kita kasih makanannya itu di dalam dalam dos, ya. Jadi setelah dia makan dibuang. Ya. Jadi selama ini kan kalau kita lihat di rumah sakit itu alat makannya misalnya ada omprengnya atau apanya kah, itu kan dibagi-bagi ke pasien. Nah biasanya kita lihat itu kalau ada yang tidak pakai itu, biasanya kalau kita curiga ada hepatitisnya kita tidak kasih, ya itu. Kemudian menjaga kebersihan diri, mandi secara teratur. Nah setelah kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, ya. Mulai dari kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, kemudian memastikan sumber air bersih untuk air yang kita gunakan dan membersihkan toilet, ya. Termasuk toilet-toilet yang di sekolah, bagusnya itu ada waktunya, setiap hari itu dibersihkan. Apalagi yang pakai kan anak-anak dalam jumlah besar, anak-anak bolak-balik masuk toilet, itu mestinya memang ada dijaga betul itu kebersihan toilet, karena jadi sumber penularan penyakit juga di situ, ya. Kemudian kebersihan makanan, masak makanan itu hingga matang. Kemudian untuk mengolah makanan usahakan dicuci bersih, ya, bahan-bahan makanan yang akan kita gunakan. Kemudian hindari makanan dari sumber yang tidak jelas, ya, itu. Jadi intinya itu sebenarnya dikurangi jajan, ya.
Misalnya lingkungan sekolah begini, bagusnya itu ada kantin sekolah, ya. Ada kantin sekolah tak di sini? Ya, alhamdulillah. Jadi supaya anak-anak tidak jajan di luar, ya, itu. Kemudian, tapi biasanya tuh kantin sekolah ada, tapi anak-anak juga serutong narasa kalau dia bisa jajan di luar sekolah. Ya, jadi sering kali tuh kayak di sekolahnya anakku ada kantin sekolah, tapi anak-anak itu di depan sekolah sudah ditutup pagarnya, masih nak kasih keluar tangannya di situ untuk jajan. Ya, itu. Jadi kemudian menghindari perilaku berisiko seperti menghindari narkoba, ya, seks bebas, hindari alat suntik yang non steril. Yang terakhir itu cara mencegah hepatitis itu adalah dengan vaksinasi, ya. Jadi vaksinasi adalah cara terbaik untuk mencegah hepatitis, ya, dan mencegah perkembangan penyakit menjadi sirosis dan karsinoma hepatoseluler. Nah, kenapa kita mesti disarankan untuk tes hepatitis B, ya? Jadi tes hepatitis B itu hanya salah satu, dia hanya salah satu cara untuk tahu bahwa kita ini ada hepatitis B atau tidak, ya. Biasanya kalau di kantor-kantor itu, kalau perusahaan-perusahaan besar itu biasanya dia rajin bikin ini, ya. Jadi untuk tahu screening hepatitis B, ya, dilakukan pemeriksaan tes hepatitis B. Nah, kenapa bagus untuk dilakukan screening? Karena dengan tahu kita ada hepatitis B, maka kita bisa mencegah kerusakan hati yang lebih serius apabila kita kena hepatitis B. Karena kenapa? Seperti saya jelaskan tadi bahwa perjalanan hepatitis B itu dia bisa akut, dia bisa kronik lama, ya. Dan orang kadang tanpa merasakan gejala yang signifikan. Kadang dia cuma lemas-lemas, kan tahu, apalagi kalau kita orang orang di sini, ya, orang Sulawesi itu saya lihat, saya pernah kerja di Jakarta di klinik. Kalau di Jakarta itu dia rasa demam-demam sedikit, lemas-lemas sedikit. Kadang kita periksa, oh enggak ada yang signifikan penyakit, tapi dia tetap datang berobat. Karena kenapa? Dia pikir kalau dia tidak bisa berobat, dia tidak bisa menghasilkan, dia tidak bisa dapat uang. Tapi kalau orang di sini di Makassar, biasanya tidak bisa bangun baru dia berobat, ya. Nah, kalau cuma demam-demam biasa, lemas-lemas, tidak akan datang itu. Ya, rata-rata kita paksa pergi berobat supaya ditahu apa penyakitnya. Nah, itu yang paling bahaya, ya. Jadi kalau hepatitis B itu begitu, dia kayak misalnya kayak lemas-lemas saja, kemudian kayak demam-demam biasa, paling dia minum paracetamol enak lagi dia rasa. Dan itu sifatnya kronik, lama biasanya perlangsungannya, lebih dari 6 bulan, bisa lebih dari 1 tahun. Nanti kalau sudah terjadi kerusakan hati yang parah, ya, kuning semua badannya, baru itu takut, ya. Biasa kalau kita bilang, kenapa kuning-kuning mata tak sedih kayak enggak apa-apa gitu, ya. Nah, tapi kalau sudah kuning badannya, baru dia biasanya takut, oh saya sakit nih, ya. Jadi itu gunanya untuk screening hepatitis B itu supaya kita bisa mencegah kerusakan hati yang lebih parah. Kemudian kita juga bisa menjaga keluarga kita dari terjangkit penyakit ini kalau kita rajin screening, ya. Itu hepatitis B, vaksin hepatitis B itu. Nah, kalau kita sudah screening, sudah paling penting setelah screening kita tidak dapat bahwa tidak ada hepatitis B-nya, bagusnya kita vaksin untuk mencegah kita kena hepatitis.
slide. Nah, ini yang saya bilang ya, untuk yang paling penting itu adalah, karena ini yang sebenarnya penyebarannya yang banyak terjadi itu di situ ya. Jadi langkah untuk mencegah penyebaran hepatitis itu menjaga kebersihan tangan ya. Cuci tangan dengan sabun, mengeringkan tangan sebelum menyiapkan makanan, mencuci dan mengeringkan tangan sebelum makan, mencuci dan mengeringkan tangan setelah ke toilet, mencuci dan mengeringkan tangan setelah mengganti popok bayi. Nah, ini ada gambar 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Jadi ini semua dilakukan di air mengalir ya. Jadi cuci tangan itu Bapak Ibu bukan hanya simpan tangan tak di bawah keran habis itu selesai ya. Nah, kalau begitu kita kasih nyala keran air, simpan tangan tak di keran, habis itu sudah, itu namanya bukan cuci tangan, itu namanya membasahi tangan ya. Jadi kita cuma basahi saja tangan tak ya. Jadi bukan itu ya. Yang paling penting ini adalah cuci tangan itu pakai sabun. Pakai sabunnya kayak bagaimana? Ini kita lihat gambar di sini ya. Jadi itu kita kenal ada 5 langkah cuci tangan pakai sabun ya. Jadi kita ambil sabun, basahi tangan dengan air bersih di bawah air mengalir, gosok sabun itu mulai dari punggung tangan ya, punggung tangan dan selah jari ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ambil, kemudian harus ada ini ya. Jadi kemudian bersihkan bagian tangan dan kuku-kuku ya. Langkah ketiga itu, jadi kalau sudah, jadi ini juga ya. Jadi itu seperti itu. Kemudian bilas dengan air bersih dan air mengalir, dan terakhir kita keringkan. Jadi itu ini sih, kalau kita pikir sederhana sekali ya cuci tangan, tetapi kalau kita kerjakan ini, kita didik anak-anak kita, didik anak-anak yang ada di sekolah ini untuk mau mencuci tangan, insya Allah banyak penyakit yang bisa kita hindarkan, mulai dari diare apa semua itu insya Allah bisa dihindarkan kalau kita rajin cuci tangan ya. Jadi bukan membasahi tangan ya, tetapi cuci tangan pakai sabun dengan 5 langkah ya. Itu kesimpulan. Jadi hepatitis adalah penyakit peradangan pada hati yang disebabkan oleh virus maupun non-virus. Kemudian deteksi dini penyakit hepatitis sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit. Penyakit hepatitis dapat dicegah dengan perilaku hidup bersih dan sehat serta vaksinasi. Saya kira demikian apa yang bisa saya paparkan pada hari ini. Kalau ada yang mau sharing-sharing, kemudian mungkin ada yang punya pengalaman, ada yang punya pengetahuan, bisa kita sambil diskusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, syukran jazakumullah kepada Ibu Herni. Materi yang sangat luar biasa hari ini telah kita dengarkan bersama. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada dari pihak ikhwan maupun akhwat yang ingin bertanya atau sekedar sharing kepada beliau. Kami persilahkan. Ya, bisa bertanya? Oke, silakan nih. Mungkin terkait hepatitis ini kan suatu penyakit yang terkontaminasi karena pertama sekali itu karena kita tidak menjaga kebersihan. Tabe, mohon suara tak agak diperbesar. Oke. Terkait hepatitis ini kan ini adalah penyakit yang dihasilkan karena kita tidak menjaga kebersihan. Nah, dulu tuh saya terkena hepatitis karena makan sembarangan, makan di pedagang kaki lima.
apakah hal tersebut akan mempengaruhi terhadap keturunan ataupun tidak? Itu pertanyaan saya. Habis makan nasi campur waktu di Jember 2019 ada wabahnya itu sampai masuk berita. Begitu Bu, terima kasih. Mau langsung dijawab atau kita tampung dulu? Ya. Hepatitis apa Ustadz Afwan? Ustadz. Hepatitis apa Ustadz Abe? Kalau saya dulu lupa waktu selesai dari lab, hanya saja yang saya dapat itu tertular karena makan sembarangan. Di 2019 itu di kota saya jadi wabah dan masuk berita. 2019, yeah. Oke. Jadi Ustadz sempat qadarullah kena hepatitis tahun 2019, Bu. Kemudian beliau bertanya, apakah kira-kira akan mempengaruhi keturunannya ke depannya apabila sudah pernah terpapar hepatitis? Oke, jadi kalau seperti yang kita bahas tadi bahwa hepatitis itu kan bisa menularkan, ya, selama virus hepatitis itu ada di dalam badan kita, ya. Nah, pertanyaannya, kejadian diagnosa hepatitisnya itu kan tahun 2019, ya. Jadi kemudian sekarang tahun 2025, ya. Pertanyaan saya, pernah enggak setelah tahun 2019 itu mengalami gejala yang sama? Setelah 2019 sampai sekarang masih pernah mengalami gejala yang sama? Tapi Ustadz masih pernah alami gejala yang sama? Kalau gejalanya alhamdulillah tidak, karena sewaktu itu 1 bulan penyembuhan alhamdulillah tidak ada gejala lagi. Karena kan gejala yang saya dapat itu kan dari feses dan hasil pembuangan itu semua berbeda, yang warnanya pekat sekali bahkan coklat kayak begitu, dan setelah sebulan perawatan di rumah sudah tidak ada lagi. Yang saya khawatirkan itu apakah itu tetap menjadi di badan kita sampai sekarang layaknya penyakit flu itu kan ada di badan, hanya kapanpun kita tidak fit dia muncul kembali. Apakah hepatitis juga kayak gitu Bu? Nah, kalau kita mau tahu bahwa virus hepatitis B itu masih ada di dalam badan kita atau tidak, itu biasanya kita bisa lakukan pemeriksaan serologi, ya. Kalau kita terkena hepatitis A pada saat itu, sebenarnya hepatitis A itu dia sifatnya simptomatik, dia bisa hilang sendiri. Kalau hepatitis B ini yang biasanya dia bisa kronik, bisa sampai bertahun-tahun. Biasanya kalau tahun 2019 sampai 2025 itu kan cukup panjang tentang waktunya. Jadi tapi kalau memang kita ada rasa kekhawatiran, itu kita sebenarnya bisa melakukan pemeriksaan serologi, pemeriksaan HBE antigen, ya. Itu bisa ditahu bahwa masih ada sisa-sisanya atau tidak. Tetapi biasanya dalam 1 tahun kalau kita minum obat secara teratur, itu biasanya sudah eradikasi, sudah tidak ada itu kumannya, ya. Kalau kita kena virus hepatitis B dan kita aktif minum, biasanya selama 1 tahun itu sudah eradikasi, sudah hilang. Tetapi bagaimana kita mau istilahnya kita mau memproteksi keluarga kita, itulah pentingnya. Pada saat kita terdiagnosa kena hepatitis, ya, bagusnya kita screening juga keluarga seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi di screening kita punya keluarga, ya, apakah dia kena hepatitis juga atau tidak. Nah, kalau ternyata alhamdulillah hasil screeningnya negatif, maka segera lakukan vaksinasi. Jadi disarankan untuk orang-orang yang terkena hepatitis, ya, itu keluarga terdekatnya itu di screening, ya, di screening kemudian divaksin itu. Nah, kalau kan vaksin tapi kalau anak-anak itu kan memang sekarang kan program pemerintah
terutama kalau bayi baru lahir kan itu sudah ada vaksin hepatitis B-nya toh. Itu vaksin hepatitis B sudah ada, itu diberikan 3 dosis 3 kali. Itu paling tidak sudah ada perlindungan ya. Tetapi tidak apa-apa kita bisa screening kembali kita punya anak-anak apabila kita terdiagnosa kena penyakit hepatitis ya. Paling tidak dengan pemberian vaksin hepatitis itu, kalaupun kita kena ya, dia cepat hilang virusnya, kemudian gejalanya juga jauh lebih ringan itu. Jadi disarankan seperti itu. Nah, mudah-mudahan sudah teredukasi ya Ustadz, teredukasi karena sudah dari tahun 2019. Tinggal mungkin ya bagaimana kita bisa lebih pola hidup yang lebih sehat ya, dengan diet yang kita konsumsi itu adalah diet yang mendukung supaya hati kita itu tetap sehat. Karena terus terang terkadang bukan ya seperti saya jelaskan tadi, bukan hanya virus yang menyebabkan hati kita sakit, tapi baik obat-obatan dan bahan-bahan toksik dari makanan juga itu bisa bikin kerusakan pada hati. Saya kira itu ya. Syukran Ibu. Jadi tidak ada salahnya Ibu Di kalau misalnya kita mau lebih yakin lagi untuk melakukan pemeriksaan ulang untuk mengecek apakah masih ada sisa-sisa dalam tubuh apa tidak. Sama kunci terpentingnya adalah aware kepada gaya hidup kita. Begitu Ibu Idia. Oke, baik, dari Ahwal mungkin silakan Ustazah Basyirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Jadi pertanyaan saya ini ada 2. Yang pertama itu mengenai informasi hepatitis yang biasanya tuh saya dapat di YouTube atau Instagram. Ini ada kaitannya dengan anak atau baby. Jadi saya pernah lihat kalau misalkan ada anak yang dia tuh secara lahir physically sehat, baik, tapi ternyata karena telah dicium oleh orang yang qadarullah memiliki atau mengidap hepatitis, akhirnya menjadi cacat. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah benar seperti itu, Dok? Karena tadi yang saya lihat bahwa penyebaran virus ini melalui darah. Kalau misalkan cium, waktu itu saya lihatnya diciumnya tuh seperti di bibir, kan biasa kalau kita kayak gemes sama anak kecil. Nah, dari situ katanya dia menjadi cacat karena dicium oleh pengidap hepatitis. Sementara yang tadi saya lihat penyebarannya dari darah, bukan dari air liur. Nah, apakah itu hoax belaka atau tidak? Karena ini menyebar di konten-konten media sosial. Nah, yang kedua, ini tentang penyebarannya lagi, hepatitis yang mungkin tidak bisa kita hindari di sekolah maupun di rumah. Hepatitis kan terhubung dengan, maksud saya ada kaitannya dengan sanitasi dan hygiene. Nah, bagaimana Dok ketika anak-anak atau saya sendiri itu sudah mencuci tangan, lalu juga menjaga, maksud saya apakah ada tips yang lain, Dok, selain dengan menjaga kebersihan dan cuci tangan untuk menghindari hepatitis ini? Karena jika kaitannya sanitasi dan hygiene, berarti ini kawasan kawasan lah atau jangkauan penyakit ini berarti luas sekali, Dok. Jadi mungkin ada nggak tips yang lain selain mencuci tangan dan lingkungan? Terima kasih. Bisa menambahkan langsung, Dok? Ya, saya mau bertanya, Dok, juga terkait sambungan dari rekan saya.
bagaimana kemudian ketika kita telah menjaga kebersihan, baik itu cuci tangan setiap kita keluar dari kamar mandi, mau makan dan lain sebagainya, namun ternyata sarana dan prasarana yang tersedia seperti toilet itu masih tidak mendukung terkait dari higien dan sanitasi tersebut, seperti masih kotor mungkin dan lain sebagainya. Berapa persen sih tingkat penyebaran daripada virus hepatitis tersebut? Terima kasih. Ya, langsung saya jawab ya. Jadi kalau kita lihat ya, cara penularan hepatitis itu ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau misalnya anak bayi terus dicium oleh orang yang kena hepatitis ya, kalau dicium di karena begini, kita tidak tahu bahwa di bagian tubuh kita ini ya, pada saat itu sama juga kita ini tenaga kesehatan. Kenapa banyak tenaga kesehatan terjangkit hepatitis ya, padahal mungkin dia merasa bahwa dia sudah menjalankan semua protokol tindakan yang bisa memproteksi dirinya dengan baik, tapi masih ada juga yang kena ya. Kenapa? Karena kadang kita tidak tahu pada saat itu, kadang misalnya ada luka terbuka atau apa yang kita tidak tahu. Kadang saya sendiri itu kalau saya habis lihat pasien, kemudian saya ambil saya habis keliling tuh sambil kadang saya ada alkohol, saya lihat, saya gosok di tangan, saya baru kenapa pedis ini tanganku, saya tidak tahu kalau ada luka. Nanti kena alkohol baru terasa ada luka. Apalah patah lagi anak-anak yang baru lahir itu ya, anak yang baru lahir itu sudah sangat rentan, dan kita tahu bahwa pada anak-anak yang baru lahir itu banyak yang terbuka ya, mulai dari ari-arinya di situ terbuka, itu jalan masuk semua itu ya. Dia bicara saja liurnya bisa keluar, bisa kena. Jadi memang kita itu kalau ada anak bayi yang kita gemas terus kita cium ya. Jadi sebenarnya kalau kita sayang sama anak bayi itu jangan cium ya, jangan dicium itu anak bayi. Jadi itu juga biasanya ada anak bayinya dia tidak mau kasih pegang, kita bilang sekeknya, bukan seke ya, bukan seke itu ya. Itu sama juga bapak-bapak ini, kalau dia misalnya dari luar terus tiba-tiba datang dia mau pegang anaknya tuh ibunya ndak mau, jangan marah istrinya ya, cuci tangan dulu apa semua bersih-bersih baru kita pegang bayinya. Kalau perlu ganti pakaiannya, karena anak-anak itu jadi anak bayi terutama itu sangat rentan, sistem imunitas di dalam badannya belum terbentuk dengan baik sama seperti kita ya. Jadi untuk kasus yang seperti yang kita sampaikan tadi ya, bahwa karena orang hepatitis kemudian pindah ke anak bayi, bisa saja itu terjadi. Memang begitu, penularannya bisa dari ibu ke anak, jadi dari orang dewasa ke anak bayi bisa. Jadi harus kita lebih aware ya itu. Jadi jangan, karena saya lihat begitu kebiasaannya orang di sini itu kalau ada anak bayi, begitu dia datang menjenguk mau nagendong ya, mau digendong atau apa ya. Jadi tidak seperti itu, cukup lihat-lihat kasihan anaknya orang ya, karena kita tidak tahu kita ini dari mana, dari habis jalan dari mana, dalam perjalanan bagaimana. Siapa tahu dalam perjalanan kita ketemu orang yang merokok, menempel semua rokoknya sama kita, terus kita langsung mau gendong anaknya orang, itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi
memang untuk kasus sampai bikin cacat atau apa, saya tidak tahu perjalanan penyakitnya seperti apa ya, tetapi kita perlu lebih memproteksi. Memang kalau ada anak bayi itu diproteksi saja dengan baik, karena sistem kekebalan tubuh dari anak bayi itu belum terbentuk. Anak bayi itu baru lahir, baru dikasih imunisasi TBC, baru dikasih imunisasi hepatitis, baru dikasih, pokoknya imunisasinya pun itu secara bertahap. Artinya apa? Kita baru masukkan sistem antibodi, sistem kekebalan tubuh ke dalam anak-anak tersebut, sehingga memang kita yang mesti memproteksi mereka, ya, itu. Jadi kemudian kalau pertanyaannya berapa persen dengan toilet yang kotor itu bisa menyebabkan terjadi hepatitis, saya belum pernah mendapatkan oh ya, ada ini yang slide nomor 13, coba dibuka. Ya, di sini ada tabel, di sini ada tabel penelitian yang meneliti hepatitis B ya terhadap responden yang terinfeksi hepatitis B. Di sini dia perlihatkan bahwa dengan dari sekian persen, dari 100% untuk yang terkena hepatitis B yang ikut dalam penelitian ini, didapatkan bahwa yang terkena hepatitis B dari transfusi darah itu 127 responden. Kemudian yang kena di barbershop ya, itu resiko dari yang menyatakan bahwa kemungkinan dia kena hepatitis itu pada saat dia di barbershop ya, itu sekitar 728 orang. Kan kalau biasanya di barbershop itu kan pakai gunting bersama, jadi kalau tidak bersih juga, misalnya kan yang cukur-cukur jenggot itu kan, biasanya kan di barbershop juga cukur-cukur jenggot. Kalau dia pakai bersama, ini tinggi sekali ya, paling banyak 728 responden menyatakan kemungkinan dia terkena di situ ya. Kemudian surgical prosedur pada saat operasi itu 134 orang. Resiko dental risk, ini yang resiko mungkin yang dia menganggap bahwa dia kena pada saat dia ke dokter gigi ya, pada penanganan itu sekitar 352 orang ya. Kemudian yang 836 orang menyatakan bahwa dia terkena jarum suntik, dari jarum suntik. Kemudian 142 orang dia menyatakan bahwa dia terkena, kemungkinan kena hepatitis itu dari sharing personal, dari pemakaian sikat gigi bersama, gunting kuku bersama ya. Kemudian 823 yang menyatakan bahwa dia itu ada riwayat dia pernah disuntik ya, itu. Jadi untuk ini yang dari hasil penelitian ya, tapi ya kemungkinan besar untuk saya tidak jadi sharing, mungkin bisa masuk ke sharing personal item untuk pemakaian toilet bersama mungkin ya. Jadi sekitar 4,51% di situ ya, sharing personal item itu 4,51%. Jadi itu juga memang beresiko untuk jadi rajin, mesti kesadaran ya, kesadaran bersama ya, untuk bagaimana menjaga kebersihan di lingkungan, terutama lingkungan sekolah. Itu harus dari pucuk pimpinan sampai ke bawah ya, itu. Jadi saya belum pernah mendapatkan dari hasil penelitian tentang itu bahwa berapa persen dengan pemakaian toilet bersama, saya belum pernah dapat ya. Yang jelas dia bisa menjadi tempat untuk salah satu tempat untuk bisa menularkan ya, itu. Makasih.
Baik, apakah ada lagi yang masih ingin bertanya? Oh iya, Silahkan Ustazah. Iya dok, jadi Masya Allah atas jawaban-jawaban tadi gitu ya dok. Terus kan memang ada vaksin, itu wajib ya dok, vaksin wajib yang untuk anak bayi hepatitis itu. Nah, kan mungkin beberapa dari kami itu kan ada yang memutuskan tidak memvaksin anaknya gitu dok. Cuman kita kan mengenal yang namanya kekebalan kelompok kan dok, ketika mayoritas memang sudah divaksin tapi ada minoritas atau beberapa anak yang tidak divaksin. Kita bisa nggak dok, depends on kekebalan kelompok itu? Apakah kita juga akan terproteksi atau anak-anak kita juga akan terproteksi ketika kita berkeputusan tidak memberikan vaksin kepada anak-anak kita? Jadi kita depends on kekebalan kelompok itu. Ya, jadi vaksin itu ya, vaksin hepatitis ini memang sudah masuk dalam program pemerintah ya. Jadi begitu anak-anak lahir dikasih hepatitis ya, bulan pertama itu sudah ada hepatitis ya, bulan kedua dengan bulan ke-6 ya. Jadi tentang vaksin pertama, vaksin kedua 1 bulan, vaksin kedua, vaksin ketiga itu 5 bulan ya. Jadi memang sudah masuk dalam program pemerintah. Itu vaksin yang dikasih itu vaksin hepatitis B. Nah, kalau misalnya pertanyaannya, kalau misalnya saya divaksin, misalnya anak A divaksin, kemudian ada anak B tidak divaksin dan bergaul sama-sama, apakah dia bisa kebal? Yang divaksin kan ini anak A ya, yang divaksin ini dia tidak bisa memberikan kekebalan ke anak yang tidak divaksin ya, karena sistem antibodi di dalam badan kita itu bisa terbentuk kalau ada dari luar masuk kemudian dia kenal, itulah vaksin ya, masuk di dalam badan kita, kita divaksin, badan kita kenal, oh ya ini saya ini kenal, kemudian terbentuklah antibodi, terbentuk sistem kekebalan tubuh terhadap virus hepatitis. Nah, untuk anak yang tidak divaksin tentunya tidak ada proses seperti itu yang terjadi di dalam badannya. Kalau dia kena ya, kalau dia kena itu pasti akan jauh lebih berat karena badannya tidak tahu apa ini, sistem kekebalan tubuhnya juga tidak terbentuk untuk hepatitisnya ya, sehingga memang disarankan untuk anak-anak itu untuk divaksin hepatitis ya, karena who knows di dalam lingkungan kita yang bergaul dengan begitu banyak orang, terutama anak-anak kita ini, kita lepas keluar dari rumah ya, seperti saya jelaskan tadi bahwa kita begitu memproteksi anak kita ya di dalam rumah, tapi begitu dia keluar rumah kita sudah tidak tahu dengan siapa anak-anak kita ini bergaul, dengan siapa anak-anak kita ini berinteraksi dan bermain. Sehingga itulah pentingnya kita memberikan vaksinasi kepada anak-anak kita sebagai perlindungan ya, paling tidak badannya sudah tahu, badannya sudah punya sistem kekebalan ya. Sehingga apa? Salah satu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa vaksinasi itu mencegah kerusakan yang lebih parah, mencegah jangan sampai begitu dia kena ada virus yang masuk, dia pasti jauh lebih parah karena sistem kekebalan tubuhnya tidak ada. Ya, makanya banyak orang sampai masuk ke gagal hati karena hepatitis ini. Kalau dia kronik, dia lama tidak diobati, itu bisa sampai bisa bikin kanker hati. Itu. Kadang kan kita kenal sirosis, orang biasanya berpikir, orang sirosis minum-minum alkohol kah? Biasanya kan orang taunya tuh orang sirosis banyak-banyak yang suka mabuk-mabuk. Tidak, hepatitis itu bisa bikin sirosis. Ya, perjalanannya itu dari hepatitis kronik, fibrosis hati,
terjadi sirosis hati, kanker hati. Itu. Kalau sudah masuk sirosis itu susah, tidak bisa kita bikin apa-apa. Ya, banyak kasus dan masih banyak saya dapat di rumah sakit pasien-pasien yang kita rawat itu banyak ibu-ibu juga kena sirosis. Ya, saya kira itu. Oh iya dok. Jadi kan memang kalau tadi saya perhatikan kan memang penyebarannya itu sebetulnya mudah gitu ya dok, mudah. Nah, ketika kita bicara bahwa oke lah anak-anak gitu tidak divaksin, maksudnya lebih baik betternya gitu divaksin gitu. Nah ketika kita dewasa kita baru mengetahui nih dok, ternyata orang tua kita dulu tidak memberikan kita vaksin terhadap itu. Apakah ketika kita dewasa bisa disusulkan gitu dok? Ya bisa, jadi kita screening dulu, kita screening, pemeriksaan screening hepatitis. Habis itu kalau kita sudah tahu kita negatif, kita vaksin, ya, itu. Oke, syukran dok. Apakah ada lagi yang ingin bertanya dari ikhwan maupun akhwat? Oh, ikhwan, baik, silahkan. Ya, terima kasih. Yang ingin kami tanyakan kembali, apa tadi istilah dari kalau kita ingin memastikan masih ada virus di dalam virus hepatitis di dalam tubuh, ada istilahnya tadi yang kami dengar. Kami mau memastikan ulang istilah untuk memastikan masih ada virus tidak di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, terkadang kita pernah kita menjenguk orang yang sakit hepatitis tapi kita tidak safety di sana. Bagaimana kita mengetahui apakah kita terkontaminasi atau tidak? Dan yang ketiga, apakah betul begadang itu mempengaruhi fungsi hati? Terima kasih. Silakan dok. Jadi pertanyaan pertama tadi dokter sempat mengatakan ada pemeriksaan untuk bisa mengecek ulang apakah kita masih memiliki sisa dari penyakit hepatitis itu. Istilahnya apa dok kira-kira kalau kita misalnya mau ke dokter atau ke rumah sakit, kita bilangnya mau periksa apa nih untuk mengetahui masih ada sisa terpapar apa tidak? Ya, jadi biasanya itu kalau orang-orang yang pernah kena hepatitis, setelah pengobatan, kalau kita mau lihat progres dari pengobatan itu, biasanya kita lakukan juga tes fungsi hati berulang, ya. Biasanya kita lihat pemeriksaan SGOT, SGPT, kita pemeriksaan bilirubin, ya, albuminnya. Kalau semuanya ada perbaikan, kita anggap bahwa fungsi hati berarti membaik, ada perbaikan, ya. Kemudian pemeriksaan yang lain yang kita lakukan juga itu adalah dengan pemeriksaan serologi, ya. Kita melakukan pemeriksaan HbA antigen, ya, itu pemeriksaan serologi untuk tahu bahwa, atau pemeriksaan DNA PHB untuk tahu ini virus masih ada di dalam badan kita atau tidak. Itu. Kemudian pertanyaannya yang kedua, kalau misalnya kita jenguk ya, nih kalau orang yang kita sakit. jenguk orang sakit, sebenarnya begini, begitu kita masuk dalam lingkungan rumah sakit itu, yang paling perlu kita lakukan adalah paling pertama itu minimal pakai masker, ya, pakai masker, ya, dan jangan sembarang pegang. Karena di dalam rumah sakit itu bukan hanya satu pasien yang kita jenguk, misalnya pasien hepatitis. Banyak jenis penyakit dalam bangsal itu, banyak penyakit yang ada di dalam situ, ya. Yang kadang kita tidak tahu penyakitnya ini, yang begitu kita masuk di dalam ruangan ada 4 bed, ada 6 bed di dalam ruangan itu, kita tidak tahu apa semua penyakitnya ini. Kita cuma tahu bahwa ini pasien hepatitis, padahal ada penyakit lain yang lebih parah yang mungkin yang bisa kena kita, yang lebih mudah penularannya, misalnya lewat airborne, ya, misalnya yang TBC. Walaupun misalnya TBC itu kan tidak mungkin disatukan di dalam
bangsal penyakit dalam biasanya di tempat khusus, tetapi jangan salah, biasanya itu pasien begitu masuk rumah sakit sering sekali terjadi tuh, kadang 3 hari di dalam situ baru ketahuan ternyata ada TBC-nya di pasien, baru keluar hasil fototraksnya ternyata ada TBC-nya, baru kita kasih pindah ke bangsal infeksi ya. Jadi itu minimal. Begitu kita masuk ke rumah sakit itu pakai masker ya, pakai masker. Kenapa juga anak-anak dilarang itu masuk? Saya biasa heran, anak-anak dilarang masuk rumah sakit, banyak ngotot mau kasih masuk anaknya. Terus saya bilang dia mau kasih sakit anaknya ini, dia mau kasih masuk ke dalam rumah sakit. Jadi proteksi diri, pakai masker dulu, pakai masker begitu masuk di dalam lingkungan rumah sakit, karena kita tidak tahu, kita ini menjenguk, kita tidak tahu ini semua ini pasien apa penyakitnya ya. Nah, kalau kita meragukan diri kita bahwa kita ini kena hepatitis atau tidak, ya itu lagi kembali kepada kita lakukan screening ya, pemeriksaan screening hepatitis ya, kita periksa biasanya tuh pemeriksaan HBS antigen. Jadi kalau misalnya negatif ya alhamdulillah kita lanjut dengan vaksinasi. Tapi kalau sudah deteksi ada virus hepatitis, kita tidak perlu vaksinasi lagi. Jadi orang yang sudah ada virus hepatitisnya itu tidak divaksin lagi, tidak divaksin lagi, ya itu. Tetapi diobati. Itu. Ya, apakah begadang mempengaruhi fungsi hati? Jadi begadang itu secara umum bukan hanya mempengaruhi fungsi hati, tapi semua di dalam badan kita itu dia pengaruhi kalau kita begadang. Ya, itu. Jadi begadang itu, jadi secara normal ya tubuh kita itu butuh untuk tidur 6 sampai 8 jam per hari. Ya. Nah, kalau misalnya kita sering begadang, karena ini tubuh kita ini seperti komputer juga, ya. Kalau kita terbiasa begadang, dia akan memformat dirinya untuk kita terus-terus begadang. Tapi kalau kita mengubah ritme tidur kita, nanti dia akan terpola lagi kembali. Jadi begadang itu bukan hanya mempengaruhi hati, ya, tetapi semua yang ada di dalam badan kita, metabolisme yang ada di dalam badan kita ini itu dipengaruhi juga, ya. Misalnya, ya, kalau kita begadang, ya, kita begadang sampai tengah malam, itu kan biasanya orang begadang itu juga kan pasti mau makan, mau apa, ya. Padahal sebenarnya ada waktunya, itu saluran cerna memang harus diistirahatkan, ya. Begitu kita makan, berarti semua juga ikut bekerja ini, ya, termasuk hati apa semua, ya, itu. Jadi ada waktu memang di mana tubuh ini butuh untuk diistirahatkan, ya. Jadi kenapa orang yang begadang itu istilahnya tidak pasti untuk kesehariannya itu besoknya beda dengan orang yang punya tidur, dengan orang yang tidak begadang dan tidurnya cukup, ya. Metabolisme di dalam badannya itu juga pasti lebih bagus, ya, karena kita tahu bahwa hati itu kan ada fungsi metabolisme di dalam situ. Dia juga memproduksi hormon-hormon, dia memproduksi dia mengatur metabolisme di dalam badan kita. Pada saat kita begadang itu dipengaruhi semua itu, ya. Jadi tidak ada memang guna-gunanya kita begadang, ya. Siklus tidur
Kalau kita sudah terbiasa dengan siklus tidur kita, nanti badan kita akan ikut itu. Dia baca itu, ya. Itu. Kita cuma butuh tidur 6 jam dalam sehari. Jadi 6 jam selama 24 jam, yang penting cukup 6 jam itu sudah bagus. Ya, 6 sampai 8 jam. Gitu. Saya kira demikian. Masih tersisa pertanyaan. Oke. Apa itu, Ustaz? Tadi juga ada disebutkan tipe hepatitis C, D itu belum ada gambaran bagi kami. Iya. Kemudian yang kedua, selanjutnya, apakah sakit MAH itu juga bagian dari penyebab hepatitis? Terima kasih. Oh iya, jadi tadi itu saya hanya menjelaskan sekilas tentang hepatitis C, D, dan E, ya. Kenapa? Karena memang kasus yang banyak itu hepatitis A dan B, ya. Tapi saya bisa jelaskan sedikit. Kalau hepatitis C, ya. Coba buka di slide 8. Ya, jadi kalau hepatitis C dan D itu cara penularannya mirip dengan hepatitis B, ya, mirip dengan hepatitis B. Dan untuk hepatitis C, dia itu mirip dengan hepatitis A, dia bisa self limiting, ya. Kemudian hepatitis D itu sendiri, dia itu tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya kita kena hepatitis D, berarti sebenarnya sebelumnya itu kita sudah kena hepatitis B. Karena hepatitis D itu dia tidak bisa masuk ke dalam badan kita kalau kita belum kena hepatitis B. Ya, jadi dia butuh host hepatitis B untuk hepatitis D masuk ke dalam badan kita. Dan kalau ada begini itu lebih parah lagi. Ya, itu. Kalau hepatitis E itu kasusnya jarang, ya. Itu paling banyak didapat itu di daerah-daerah yang sanitasinya sangat jelek, seperti misalnya di India, Bangladesh, itu banyak. Itu. Makanya saya hanya banyak membahas tentang hepatitis A dan B karena memang ini kasusnya paling banyak di negara kita itu A dan B, ya. Dan untuk hepatitis C dan D itu memang ada, tetapi baik cara penularannya apa semua itu mirip hepatitis B, ya. Saya kira itu. Karena kalau saya bahas semua nanti sampai sore, nanti sampai sore kita udah pulang-pulang. Kalau sakit MAH, ya, kalau sakit MAH, apakah masuk gejala hepatitis? Beda sakit MAH dengan hepatitis, ya. Kalau kan MAH memang ada mual dan muntah juga, ya, ada mual dan muntah, ya. Tetapi kalau di hepatitis itu biasanya dia lebih khas. Biasanya itu ada nyeri perut di kanan atas, ya, di kanan atas. Itu di bagian hati kan, kanan atas. Itu jadi beda. Jadi ada ciri-ciri khasnya seperti yang kita jelaskan tadi, ya. Itu. Kalau hepatitis biasanya juga mual muntahnya itu ada demamnya, ya. Kalau sakit MAH kan tidak ada demam toh. Iya. Paling kalau kita terlambat makan atau kita stres-stres sedikit, muncul sakit MAH. Itu. Walaupun gejalanya sakit sama, ada mual dan muntah, tetapi kalau hepatitis seperti kita jelaskan tadi, dia punya gejala-gejala yang lebih khas. Terima kasih, Dok. Untuk pertanyaan terakhir mungkin ada dari Ustazah. Boleh.
Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan dok, apakah ada persamaan antara sakit hepatitis dengan fatty liver? Kalau ada, apakah cara pengobatannya sama atau bagaimana? Terima kasih. Bisa dibuka slide 7. Ya, jadi kalau kita bicara fatty liver, itu kan fatty liver peradangan juga pada hati, ya. Jadi peradangan pada hati salah satu penyebabnya itu kan bukan hanya dari, jadi kalau fatty liver itu ada dua, itu peradangan juga ya, peradangan pada hati. Dia ada dua, ada yang alkoholik, ada non alkoholik. Jadi bisa disebabkan oleh alkohol maupun non alkohol, seperti yang di sini yang saya jelaskan di tipe lainnya itu. Jadi dia bisa karena alkohol dan non alkohol. Kalau alkohol jelas kan orang-orang yang sering minum, ya. Kemudian yang non alkohol itu biasanya banyak terjadi pada pasien-pasien dengan obesitas. Paling banyak terjadi pada pasien-pasien yang obesitas, ya. Dan ini banyak pasien saya nih yang begini. Rata-rata datang dia ke penyakit dalam, USG ada fatty liver, ya. Gejala juga yang muncul itu sama. Dia ada mual muntah, kadang sampai diare, dia ada nyeri perut, ada kelemahan, lemas, apa semua seperti itu gejala-gejalanya. Sampai ke dokter penyakit dalam, begitu dia diperiksa di USG ditemukan ada fatty liver, ya. Jadi ada perlemakan di hati, ya. Perlemakan di hati, jadi karena ada lemak di hati yang akhirnya menimbulkan peradangan pada organ hati, ya. Peradangan pada organ hati itulah yang disebut dengan fatty liver, ya. Jadi ini bisa muncul kalau orang misalnya yang suka minum-minum alkohol, orang yang gemuk, ya. Jadi kalau orang yang gemuk itu hatinya itu berlemak, ya. Hatinya berlemak. Jadi lemak itu yang merusak, bikin dia punya hati menjadi meradang. Nah, biasanya kalau obesitas itu jauh lebih gampang kita obati. Biasanya orang-orang obesitas yang perlemakan hati yang non alkoholik sampai di penyakit dalam dikasih obat, ya. Biasanya itu dikonsulkan lagi ke kami, ke spesialis gizi untuk penurunan berat badan. Dan saya pernah mendapati pasien saya dengan berat badan 100 kilo lebih, dia sudah NAFL, sudah fatty liver derajat 3, 4. Saya kasih turun berat badannya lebih 100 kilo, saya kasih turun sampai 60 kilo, hilang perlemakan hatinya itu, ya. Jadi memang kan penyebab dari fatty liver itu beda-beda, ya. Itu. Walaupun gejala-gejalanya biasa yang muncul itu awalnya sama sih, memang ada mual muntahnya juga, ada nyeri perutnya, ada rasa-rasa lemasnya. Rata-rata orang yang gangguan fungsi hati, gangguan hati itu pasti dia lemas. Kenapa lemas? Kan lihat tadi tuh fungsi hati. Tuh, fungsi hati itu dia di situ untuk metabolisme energi, simpan cadangan energi. Kalau dia rusak, itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Toh, di mana kita mau ambil energi? Pasti kita lemas. Itu, ya. Nah, makanya biasanya kalau orang kena hepatitis toh yang lemas sekali toh dibilang minum sirup. Kenapa? Karena sirup itu begitu masuk di badan itu dia tidak lewat, dia cepat diubah jadi bentuk energi, tapi hanya untuk sementara saja, sebentar sekali, Ji.
Bismillah aja. Itu. Saya kira itu. Syukran dok, Masya Allah tabarakallah, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Sebagai kesimpulan mungkin kita bisa garis bawahi bahwa tadi dokter mengatakan bahwa kita itu hanya memiliki satu hati dan perannya sangat penting, maka kiranya harus dijaga selalu. Dan kebersihan adalah sebagian dari iman, kita semua tahu, maka hendaklah dari sekarang kita menjaga kebersihan agar terhindar dari segala macam penyakit. Tentunya yang paling penting jangan apatis, karena pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati. Semoga ilmu hari ini kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menuju penghujung acara, izinkan saya mengundang Ketua BPH Yayasan Ibnul Qayyim Bapak Ilsan untuk memberikan closing statementnya hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, hari ini Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru dan orang tua murid, terima kasih sudah berkenan hadir, dan juga saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Dr. Herni Hamid pada hari ini telah membersamai kita, sharing banyak ilmu pagi hari ini hingga siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita. Nah, teman-teman guru sekalian, hari ini mudah-mudahan menjadi awal yang baik. Kegiatan-kegiatan seperti ini akan kita terus adakan setiap bulan, dan juga mudah-mudahan nanti teman-teman dari orang tua peserta didik bisa lebih banyak yang hadir untuk sama-sama peduli dengan isu-isu tentang kesehatan. Mungkin hari ini kita bahas hepatitis, bulan depan kita bahas isu-isu kesehatan yang lainnya juga. Dan ini mungkin juga untuk teman-teman kepala sekolah barangkali juga bisa mengatur bagaimana agar teman-teman guru kita punya jam istirahat yang cukup. Tidak ada beban pekerjaan administrasi yang terlalu banyak sehingga memberikan beban kerja yang akhirnya membuat mereka sering bergadang. Mudah-mudahan betul-betul bergadang karena mengerjakan itu ya, bukan karena yang lain. Tetapi kita mengaturlah bagaimana semua fungsi, karena kita juga pahamlah teman-teman guru ini punya beban kerja yang berlebih memang. Kadang-kadang di rumah masih sibuk dengan laptop sampai tengah malam. Tapi ya saya berharap nanti teman-teman kepala sekolah dan semua pimpinan di satuan pendidikan masing-masing, mulai dari KB, IT, TK, SD, SMP, SMK, bisa mencari konsep yang lebih baik bagaimana agar teman-teman guru kita tetap bisa beristirahat cukup dan bisa menyelesaikan semua pekerjaan dan tanggung jawab dengan baik. Dan juga kita sudah melakukan mencoba, bukan ya, kita mencobalah apapun itu kita coba untuk kesehatan fisik, kesehatan mental kita. Makanya kita juga sarankan, dari BPH sarankan teman-teman itu coba sesekali tidak menggunakan motor dari rumah ke sekolah, berjalan kaki. Nah, makanya kita kan ada program hari berjalan kaki ke sekolah setiap hari Rabu pekan pertama setiap bulan. Nah, itu coba dipraktekkan biar sehat. Tadi Dokter Herni sampaikan berat badan berlebih itu juga berbahaya, sehingga itu upaya untuk mengatur berat badan kita juga. Jadi biasakan untuk jalan kaki. Coba dari rumah, dari start hari Rabu itu motor disimpan atau mobil disimpan di rumah. Mungkin dari Ustadz Asari dari Maros ke sini jalan kaki gitu ya. Ustadz Rijal dari Bakung ke sini jalan kaki. Coba kita coba. Jadi ini namanya memberikan pengaruh yang baik. Kita sulit melakukan karena belum terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa jalan kaki itu sudah males naik motor. Iya, kalau takut berkeringat ya kita ke sekolah pakai kaos, nanti di rumah baru ganti dengan seragam
kerja seperti itu. Ala kulli hal, kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Herni Hamid sekali lagi. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk kita undang di waktu dan kesempatan yang berikutnya, dan kita ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan terbaik dari apa yang telah disampaikan pada hari ini. Terima kasih, dan kami semua atas nama panitia mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh hadirin, Bapak Ibu semuanya. Barangkali dalam kegiatan kita pada hari ini belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik, dan mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi pada kegiatan IKIS Menyapa di bulan berikutnya, insya Allah. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kami